Haleluya. Sudah ketemu? Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Saya bacakan ya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut apa? Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Di ayat yang ke-9 tambahan, pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu adalah hari Sabat. Tuhan, terima kasih sekali lagi penuhi hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih supaya sore hari ini setiap kami belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Jadi gini Bapak Ibu, tadi dikatakan ada kolam Bethesda. Jadi kolam tempat itu saya pernah lihat di TV Bapak Ibu. Tempat ini kolam Bethesda ini yang lama ya, yang lama. Kalau yang baru sudah berubah. Jadi yang lama itu gini, seperti ini dasar ya. Ya, ini jalan dasar, lalu ada jalan itu menjorok ke bawah. Ya. Jadi jalan itu menjorok ke bawah, di situ ada serambi. Jadi ada teras-terasnya, ada 5 jumlahnya. Gini Bapak Ibu ya, ada 5. Jadi di setiap serambi itu ada orang-orang yang sakit. Ya, kolamnya di bawah sendiri. Makanya waktu orang ini ditanya sama Tuhan, "Maukah engkau sembuh?" Dia ngomong gini, "Waduh, jalan ke sana itu jauh." Nah, dia tidak tahu dia ada di serambi yang mana. Dia ada di tingkat yang mana, Bapak Ibu. Ya, dia ada di tingkat yang mana? Tidak dicatat sama Alkitab. Cuman Alkitab ngomong, "Saya berada di tempat yang tinggi. Kalau saya turun ke sana, artinya kolamnya itu di bawah banget. Ya, kalau saya turun ke bawah, sudah keduluan orang lain." Gitu ya, sudah keduluan orang lain. Nah, gini Bapak Ibu, kolam itu kadang-kadang ada malaikatnya. Nah, Alkitab juga tidak mencatat kapan malaikatnya datang. Bisa hari ini, bisa 5 menit kemudian, ya toh? Bisa 5 tahun lagi, tidak ada yang tahu. Nah, orang ini sudah mengalami berapa tahun Bapak Ibu? 38 tahun sakit. Betul? Di situ ada orang yang berapa? 38 tahun sakit. Dia dari tempat itu berapa tahun? Tidak ada yang tahu. Alkitab juga tidak mencatat. Betul? Lalu Tuhan Yesus datang terus tanya, "Maukah engkau sembuh?" Ya, betul ya, pertanyaannya gitu ya. Maukah engkau sembuh? Tapi orang ini menjawab apa? "Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ke sana. Kalaupun aku bisa turun, orang lain mendahului aku. Sedang kalau tidak di kolam itu, dia bisa sembuh." Kan itu jawabannya. Betul ya? Kan itu jawabannya. Nah, pertanyaannya tadi apa? Maukah engkau sembuh? Jadi kalau pertanyaannya maukah, jawabannya itu apa? Antara mau sama tidak mau. Betul ya? Tapi jawabannya, "Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku." Pertanyaan saya, kenapa dia menjawab seperti ini? Pola pikir Bapak Ibu, doktrin. Ya, ini yang sudah ditanamkan.
yang selama ini, selama kita hidup, ya, itu ditanamkan di dalam pikiran kita. Doktrin, pola pikir. Sehingga pada saat Tuhan datang kepada kita dan bertanya sesuatu, kita menjawab sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Padahal Tuhan itu cuma gini, angkat tilangmu, loh kok mau waras? Betul ya? Kok tiba-tiba sembuh? Loh, padahal menurut pola pikir orang ini, dia harus turun ke bawah ke pola. Betul. Bapak Ibu, seringkali kita manusia, kita punya pola pikir sendiri. Dan ini yang ditanamkan oleh dunia, ditumpai setan, ya, ditumpai sama iblis. Untuk apa? Pola pikir kita membatasi cara kerja Tuhan. Untung Tuhannya dicerita ini, Tuhannya masih mau menunjukkan loh Bapak Ibu, masih mau menunjukkan kesaktiannya. Sehingga dia bilang, bangkit, angkatlah tilam, sembuh. Kalau dia, wah tidak ada yang turunkan aku, oh ya sudah, ditinggal hari pasti sakit nggak? Sakit, nggak sembuh Bapak Ibu. Betul ya? Itu kenapa? Pola pikir, karena respon yang sama. Seringkali kita manusia, kita memberikan respon yang sama. Betul? Saat Tuhan menanyai kita, respon kita salah, jawaban kita salah. Kenapa kita menjawab salah? Pola pikir Bapak Ibu. Hati-hati dengan pola pikir. Karena itu Bapak Ibu, saya mau katakan ya, pertobatan itu di dalam bahasa Yunani itu memakai kata metanoia. Salah satu artinya adalah apa? Berubah dari cara berpikir. Jadi pertobatan itu tidak bisa cuma sekali Bapak Ibu. Oh saya sudah bertobat kok, dulu saya jahat, sekarang saya sudah masuk Kristen tidak jahat, sudah selesai, tidak perlu bertobat lagi. Keliru Bapak Ibu. Pola pikir kita ini harus dibetulkan. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena seringkali pola pikir kita ini menghambat Tuhan bekerja, menghambat banget. Apalagi kalau sudah ada setan yang numpui, bingung Bapak Ibu. Amin. Kita lihat contoh kasus yang kedua. Bapak Ibu buka bersama saya. Terus satu hal lagi ya, di dalam peristiwa ini Bapak Ibu, saya mau Anda dan saya belajar tentang Tuhanmu. Ya, ada berapa banyak yang sakit Bapak Ibu di kolam Bethesda ini tadi? Banyak. Banyak itu berapa? 2, 3, atau ribuan? Mungkin ratusan ribuan, betul ya? Yang disembuhkan berapa? Loh, jangan jiwa-jiwa. Nanti Bapak Ibu, itu Tuhanmu Bapak Ibu. Dia berjalan seperti yang Bapaknya ngomong. Kalau Bapaknya ngomong sembuhkan semua, sembuhkan semua. Satu orang, dia nurut dengan Bapaknya. Walaupun dalam pikiran kita, sekali lagi kan pikiran kita ya, ini kan jumlahnya banyak, semuanya sakit, ya semuanya harus disembuhkan dong. Betul ya? Betul. Seringkali kita berpikir seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau engkau mau berjalan bersama Tuhan, Anda harus nurut apa yang Tuhan mau ngomong. Apa yang ada di hati Tuhanmu Anda harus tahu. Amin Bapak Ibu. Kita lihat contoh kasus yang kedua Bapak Ibu. Malam hari ini saya mau sampaikan tentang pola pikir Bapak Ibu. Kita harus berubah di dalam pola pikir. Amin. Kita buka di dalam kitab 1 Samuel 17. Ayat 1 sampai 11. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Sudah ketemu ya? 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 11. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Efes Damim itu artinya edge of blood, perbatasan darah. Kalau kita orang Kristen ngerti ya, darahnya siapa? Yesus. Ya. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Lembah ada di antara mereka. Jadi saya mau Bapak Ibu membayangkan dulu ya. Ini ada bukit, lembah,
bukit. Ya, di sini orang Filistin, di sini orang Israel. Ya, terus mereka berhadapan-hadapan, betul? Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal, itu 3,2 meter, Bapak Ibu. Bisa bayangkan 3,2. Ini tingginya berapa meter ya? 3 meter ya? 4 meter ya? Cik Kristin mana sih? Gak datang. 4 meteran. 4 meter ya? Iya, bisa dong banget koi. 4 meter ya? 4 meter ya? 4 meter. Ya segini pendek dikit lah. Anda bisa bayangin ya? Gede bisa ini. Betul ya? 3,2 meter sakis kota Bapak Ibu. Ya, sakis kota. Lanjut. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisi. Berat baju sirah ini 5.000 shikal tembaga. Itu 57 kilo. Ya, dia memakai penutup kaki dari tembaga di bahunya yang memanggul lembing tembaga. Gagang tombak seperti pesa tunggang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi, 7 kilo beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Berarti Anda bisa bayangin ya, Goliat tingginya 3,2, pakai baju perang, penutup semuanya. Jadi zaman dulu itu ditutupi semua Bapak Ibu. Ya, namanya baju sirah. Ini terbuat dari logam. Tujuannya apa? Berat memang, tapi tujuannya apa? Kalau pedang ditusukkan, itu tidak nembus. Itu ya. Kecuali kalau tusukannya dengan kekuatan penuh, itu mungkin bisa nembus. Tapi kalau tidak bisa nembus Bapak Ibu. Itu tujuannya baju sirah, ya. Lalu dia pakai ketopong, betul ya? Tadi kan ditulis pakai ketopong, ya. Tujuannya apa? Kalau dihantam kapak, itu masih ada helmnya. Nah itu makanya tujuannya Bapak Ibu pakai helm itu, ya. Jadi kalau naik motor harus pakai helm. Kenapa? Lagi boduk, loh, si ono helmnya, ono bemperi Bapak Ibu, betul ya? Itu tujuannya, ya. Dia pakai ketopong, pakai baju sirah, pakai ini penutup kaki dan sebagainya. Di depannya masih ada orang yang pegang perisai. Jadi ini Goliat, di depannya masih ada orang pegang perisai ini. Itu sulit mau nembus Goliat itu, betul ya? Kita baca terus. Ayat yang 8, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan daku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Ulah kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang, seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kita lompat ke ayat 16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikian ia tampil ke depan berapa hari Bapak Ibu? 40 hari. Anda bisa bayangin ya, siapa ini? Pagi-pagi dia sudah pakai bajunya, terus ada pembawa perisai, ayo maju, kirim satu orang, maju melawan aku, gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Terus yang dilakukan orang Israel apa? Ketakutan. Betul? Jadi pagi-pagi sudah gemeter ya. Terus lari semua, lari sembunyi. Anda harus bayangin dulu, lari sembunyi. Betul? Setelah itu, karena tidak ada yang maju, orang Goliatnya balik badan ke orang Filistin. Sorenya muncul lagi, ayo maju. Itu selama 40 hari Bapak Ibu. Anda bisa bayangin ini perang model apa? Anda harus bayangin modul itu dulu. Kenapa? Loh, perang itu butuh makan Bapak Ibu. Ngerti ya? Jadi perangnya kayaknya ayo poso 40 hari, nggak usah makan, ya lemas. Ngangkat pedangnya nggak kuat. Betul? Butuh makan dan selama 40 hari tidak terjadi apa-apa, makanan tetap jalan. Ini perang model aneh Bapak Ibu. Selama 40 hari tidak terjadi apa-apa. Tapi Anda tidak boleh salah. Selama 40 hari intimidasi itu disebarkan. Ini yang namanya cyber. Jadi mulai intimidasi itu dilepaskan. Pagi sore dilepaskan. Nah,
Nanti akhir cerita Bapak Ibu tahu Goliat kalahnya sama siapa? Daud. Kalahnya pakai apa? Ketepil, betul ya? Dilempar gitu ya. Nah, padahal waktu Daud itu menyongsong Goliat, ya. Waktu Daud menyongsong Goliat, Goliat itu ngomong gini, kamu mendatangi aku dengan apa? Tongkat. Betul? Kamu kira aku anjing? Katanya gitu ya. Tongkat yang di dalam bahasa Inggris ditulis jamak, Bapak Ibu. Ditulis jamak. Kita buka. Biar Anda nggak bingung, saya juga tidak kesulitan untuk menjelaskan. Bentar. Saya cari ya. Ayat yang ke-43, 17 ayat 43. Mbak Novi tolong dibukakan bahasa Inggris GE ya, bahasa Inggris ya. KJV ya. Saya bacakan, and the Philistines said unto David, am I a dog? Apakah saya anjing? Katanya. That thou comes to me with staffs. Staffs itu artinya tongkat-tongkat, Bapak Ibu. Ya, dia nulisnya jamak. Pertanyaan saya, kok jamak? Artinya apa, Bapak Ibu? Rabu jauh, betul ya? Jadi ternyata Goliat yang selama ini koar-koar, potong nih gak beres. Lihat, ya tidak mungkin toh ya. Daud datang sama Goliat itu bawa tongkat 5 gitu ya, tidak mungkin toh. Lah bingung nyekel tongkatnya, yang mati perang, betul ya? Tidak mungkin, dia cuma bawa 1 tongkat, Bapak Ibu, sama ketepel itu tadi, pengumban itu, betul? Nah, begitu disat, matilah Goliat, betul? Nah, kita mau coba lihat dari sisinya siapa? Pemimpinnya Israel, yang namanya siapa? Saul. Saul itu raja, betul? Raja. Tapi selama 40 hari Saul tidak bisa bergerak. Hati-hati dengan intimidasi, hati-hati dengan doktrin, hati-hati dengan apa, Bapak Ibu? Pola pikir. Ini mengerikan. Kenapa? Selama 40 hari Saul ditekan oleh intimidasinya Goliat. Ditekan. Sampai satu ketika waktu Daud datangi Saul, ya, dia ngomong gini. Kan Daud ini tukang politik, Bapak Ibu, ya. Dia nanya sama orang-orang yang di sekitarnya, lek menang, lek menang dapat apa? Oh, dikawin sama istrinya raja. Oh, sampai kakaknya marah, betul ya? Oh, niki wow, tapi itu punya tujuan. Dia itu juga punya tujuan. Jadi dia terus tanya sampai pertanyaan itu masuk ke telinganya Saul. Akhirnya dipanggil sama Saul. Kamu mau ngapain? Mau tak lawan? Oh, udah bisa. Perhatikan di situ. Kita lihat ya, di ayat ke-33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi apa? Orang Filistin untuk melawan dia. Sebab apa? Engkau masih muda, sedang dia sejak dari mudanya telah menjadi prajurit. Saywar tadi, Bapak Ibu, ketakutan tadi itu merubah pola pikirnya Saul. Saul tertekan di pola pikirnya. Dia sampai ngomong ke Daud, tidak mungkin kamu bisa menang. Intinya gini, kamu masih muda, imut kemerah-merahan. Loh, Daud kan kemerah-merahan ya. Kamu mau melawan Goliat, aku aja gak wani. Aku kira raja loh. Aku aja gak berani, apalagi kamu. Kamu masih muda, aduh imut-imut, kamu belum pernah belajar perang. Dia sejak dari masa mudanya sudah tentara. Sampai seperti itu, Bapak Ibu. Diikat di pikirannya. Hati-hati, Bapak Ibu. Malam hari ini mulai check and recheck pikiranmu. Mulai check and recheck. Ya Bapak Ibu. Karena gini loh, kadang-kadang ada situasi dan kondisi di depan kita, ada kesakitan di depan kita, atau mungkin kita lagi mengalami kesakitan itu, seperti yang tadi 38 tahun lalu. Dan dia berpikir, kalau aku turun ke sana, aku akan sembuh.
Sehingga begitu ada yang bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Jawabannya beda. Gak ada yang menurunkan aku. Kalaupun aku berangkat ke sana, aku ini lumpuh. Kamu tidak melihat aku lumpuh ini, lumpuh loh. Begitu aku mau diangkat ke sana, orangnya sudah membuli aku. Ngerti Bapak? Itu pun sering kali keluar dari mulut kita. Kalau Anda dan saya mau jujur, kamu harus gini loh. Oh, tidak bisa. Pokok dulu. Betul ya? Betul, betul. Atau Anda tidak mengerti? Anda mengerti itu ya? Halo? Ngerti ya? Atau saya coba akan dengan bahasa yang lebih sederhana dan lebih pelan lagi. Bagaimana? Setuju? Jadi kurang lambat. Ngerti itu ya? Ngerti itu ya? Ngerti itu ya? Sampai akhirnya kita melihat di Saul. Kita buka satu ayat ya Bapak Ibu. Kita buka satu ayat di Tawarikh. Tawarikh 12 ayat 2. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dan menembak anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Mereka itu dari saudara-saudara siapa? Saul. Tawarikh 1 Tawarikh 12 ayat 2 Bapak Ibu. 1 Tawarikh 12 ayat 2. Mereka bersenjatakan panah dan mereka sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Mereka itu dari saudara-saudara sesuku Saul, dari orang Benyamin. Artinya apa Bapak Ibu? Sebenarnya itu jatahnya Daud, jatahnya Saul Bapak Ibu, untuk menjatuhkan Goliat. Anda bisa lihat di sini ya. Sebenarnya itu jatahnya Saul, tetapi karena tekanan di pikirannya, Saul tidak bisa bergerak. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mulai cek dan recheck pikiran Bapak Ibu. Saya ngomong gini kenapa? Kami pernah berangkat ke Berau Bapak Ibu. Kami pernah berangkat ke Berau. Mulai dari teman kami dulu yang pergi ke sana. Nah, teman kami ini tahu ya, Berau ini darah hijau Bapak Ibu. Seperti maksud saya darah hijau. Garis keras. Wah banget di situ ya, penginjilan itu wah sulit banget di sana. Nah, teman kami ini tinggal dengan orang Muslim, dengan temannya, tapi orang Muslim. Nah, dari waktu saya datang, kami mau mencoba untuk bergerak hari itu menjangkau jiwa-jiwa. Teman dari teman kami ini mulai cerita tentang kondisi Berau. Jadi mulai cerita, dulu ada yang berusaha menginjil di pasar itu sampai Kodim, tahu Kodim, tentaranya TNI sama Kapolres, sama Polda, sama bupatinya turun pegang orangnya masuk penjara. Ada lagi yang berusaha untuk membaptis orang-orang pantai Bapak Ibu. Jadi saya diomong itu mereka itu orang-orang perahu. Kenapa? Tinggalnya di tengah pantai. Jadi ini pantai masih maju lagi. Di situ mereka mendirikan rumah dari seng dan mereka tinggal di sana. Mereka itu tidak beragama. Nah, sebenarnya waktu Pak Pastor ini datang dan mulai menginjili mereka, sebenarnya nggak ada yang salah. Karena cuma KTP-nya aja mereka itu. Tapi sebenarnya mereka penyembahan kepada roh-roh yang ada di laut itu. Tidak ada agama sebenarnya. Tapi karena dibaptis, nah itu turun lagi. Yang dari Kodim, yang dari polisi, yang dari sampai dari pemerintah itu turun semua, diusir. Diceritai seperti itu. Kami diceritai tidak berani gerak Bapak Ibu. Serius tidak berani gerak, ide itu tidak keluar. Serius ini. Sampai gini, kita berdua bertiga malah itu bertiga. Kita harus ngapain ya? Gak tahu Bapak Ibu. Tiga-tiganya sama-sama tidak bisa bergerak. Padahal satu dari teman kami itu biasa penginjilan di orang-orang saudara sepuh kita. Tapi hari itu kita bertiga tidak bisa bergerak. Kenapa? Intimidasi. Bapak Ibu harus perhatikan di sini. Intimidasi ini mengerikan, Bapak Ibu. Tekanan di pikiran ini mengerikan.
depresi itu akibat pikirannya tertekan. Entah itu karena efek narkoba, karena itu entah dari omongan orang dan sebagainya. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu, mulai hari ini coba cek and dicek. Mungkin Anda belum mendapatkan jatah Anda, mungkin Anda belum mendapatkan bagian Anda sebagai orang Kristen. Kenapa? Pola pikir. Pola pikir. Amin Bapak Ibu. Kenapa saya harus sampaikan ini? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikutin kita ini baru memasuki Rosh Hashanah. Tahu Rosh Hashanah ya? Rosh Hashanah ini tahun barunya Israel Bapak Ibu. Tahunnya 5784. Mereka kalau orang Israel ngomongnya enggak ngomong, oh kita dari tahun 57 lah, enggak ada. Mereka cuma ngomong 84-nya dong. P Dalet. Ya. P Dalet ini artinya pintu gerbang yang terbuka Bapak Ibu. Anda dan saya suka tidak suka. Pak, itu kan Israel. Sebentar. Dia bukan cuma Tuhannya Israel Bapak Ibu, tapi dia itu juga Tuhan Anda dan saya. Jadi Anda dan saya berhak untuk menikmati janji P Dalet. Amin Bapak Ibu. Di situ ada unsur P Bapak Ibu. P itu mulut. Jadi apa yang keluar dari mulutmu harus respon yang benar. Kita tadi belajar tentang orang yang ada di kolam Bethesda. Responnya salah, jawabannya keliru. Betul? Kalau pertanyaannya mau, jawabannya mau atau tidak. Ya, di situ Bapak Ibu. Jadi dinamakan gerbang yang terbuka. Bapak Ibu, mungkin selama ini Bapak Ibu itu merasa ada banyak gerbang yang tertutup di sekeliling Bapak Ibu. Atau mungkin Anda tidak mengerti sama sekali. Gerbang apa ya? Ya gerbang iman, gerbang berkatmu. Itu tertutup. Ini era yang baru Bapak Ibu. Ada unsur angka 8 misalnya. 57, 8, 4, 8. Itu masa yang baru. Jadi gini Bapak Ibu, kalau orang Yahudi angka 1 harinya itu hari pertamanya mereka, hari yang ke-8, hari yang pertama itu di hari Minggu. Ya, di hari Minggu. Jadi sabatnya itu di hari Sabtu Bapak Ibu. Mereka sabatnya dari Sabtu, Minggu itu hari pertama. Itu angka 8. Hari yang baru, era yang baru. Jadi Bapak Ibu suka tidak suka, Bapak Ibu masuk ke era yang baru. Amin. Era di mana pintu yang berabad-abad tertutup itu harus terbuka. Tapi Tuhan ngomong, respon hatimu, ucapanmu itu harus benar. Jawabanmu, pola pikirmu. Jadi Rosh Hashanah ini Bapak Ibu, itu adalah dinamakan hari kepala, tahun kepala Bapak Ibu. Itu awal dari awal tahun segalanya. Kalau kita ini tahun baru, ya setiap tahun kita akan merayakannya tahun baru. Itu Rosh Hashanah Bapak Ibu. Kalau itu tahun di mana seluruh umat mendatangi gembalanya. Siapa gembala kita? Yesus. Perlu kerendahan hati Bapak Ibu untuk berkata kita ini domba, karena seringkali kita ini bebek. Amin. Anda tahu orang angon bebek, bebeknya di mana? Ayo, seringkali kan kita gitu tuh. Moro nyabrang apa? Rel kereta api ketuh sepro-bro. Gembalanya di belakang soalnya. Kalau gembala dia harus di depan, domba di mana? Belakang. Betul? Domba gembalanya ke kanan, dombanya ikut ke kanan. Gembalanya ke kiri, dombanya ikut ke kiri. Lek meri beda Bapak Ibu. Dia di depan. Hati ya Bapak Ibu. Seringkali kita seperti bebek. Kita berjalan mendahului Tuhan. Tuhan mau saya seperti ini.
Mau saya seperti itu. Aku mau sembuh, tidak peduli, pokoknya harus sembuh. Tidak bisa Bapak Ibu. Yang memang Anda dan saya sembuh oleh karena bilur-bilur Tuhan, pasti sembuh. Tapi seringkali Tuhan mau ada proses di sana, dan Anda dan saya harus belajar di situ. Berat ya? Sulit menerimanya. Ini agak membongkar pola pikir, Ustaz. Amin Bapak Ibu. Sulit ya? Sulit atau sulit? Tapi ini Tuhan Bapak Ibu. Ini Tuhan. Ini Tuhan. Seperti yang tadi di kolam Bethesda. Begitu dia datang, berapa yang disembuhkan? 1. Nah yang lain, ya mungkin ada yang 40 tahun, mungkin ada yang 50 tahun sakit, tidak disembuhkan itu. Ini Alkitab yang mencatat, bukan saya yang ngomong. Amin Bapak Ibu. Bukan berarti Tuhan itu jahat, enggak. Tapi Tuhan itu mau ada sebuah proses di sana. Pada saat kita menjalani. Dan tujuan dari proses itu apa? Kita bisa menjadi saksi Tuhan. Selalu seperti itu. Supaya kita bisa menjadi saksi. Dan saat Anda datang, Anda ketemu dengan orang-orang yang mengalami hal yang sama, Anda bisa menguatkan mereka. Itu tujuannya Bapak Ibu. Anda menjadi terang dan garam. Amin. Nah, di dalam 5784 ini, 8 itu era yang baru Bapak Ibu. Jadi ini masa yang baru buat Anda dan saya. Anda kok tidak yakin gitu sih? Nah yakin? Ya wis tidak apa-apa, nanti kita ambil semua ya. Berkati tidak apa-apa wis. Tadi itu, ini era yang baru. Amin, ngono loh. Sebentar, Bapak Ibu datang ke waktunya. Siapa namanya? Jason Philip. Datang loh. Nah, dia mau bahas tentang apa? Gerbang yang terbuka. Betul? Betul kan? Nah, kita barusan rombongan rame-rame dari Cirebon membahas tentang apa? Gerbang Bapak Ibu. Loh, Jason Philip enggak dari Cirebon, enggak. Dia itu dari Surabaya Bapak Ibu. Kami jemput di Surabaya. Dia datang dari mana? Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur ke Surabaya dijemput langsung ke sini. Enggak mampir Cirebon. Enggak rundingan sih ambil Bu Nani. Bu Nani ngomong apa? Ini ya saya tak ngomong itu enggak Bapak Ibu. Dia ngomong tentang hal yang sama. Kenapa? Karena memang ini eranya Bapak Ibu. Masa yang baru. Masa di mana kalau dulu keluargamu belum bisa beres, tahun ini beres. Kalau dulu kamu pernah punya sakit ini dan itu, tahun ini beres. Kalau punya masalah keuangan di masa lalu, hari ini beres. Ya, Anda aminnya lemas. Amin. Amin. Mosok sih? Tidak apa-apa. Tapi yang keluar dari mulutmu sudah benar daripada amin. Tidak ada yang menolongkan aku. Nanti aku sudah didului orang. Beda jawabannya. Betul? Minim Anda punya respon yang benar. Masuk aminmu lemes. Betul? Amin. Percaya? Guru tadi. Ya mau dong aku ngerti guru tadi yo. Tapi minim responmu benar. Hari itu kita ini disuruh naik Arjuna yang kedua Bapak Ibu. Jadi kita mau naik Gunung Arjuna, bukan Jalan Arjuna, Gunung Arjuna Bapak Ibu. Yang kedua kali saya sudah melarikan diri tapi dipanggil, sehingga saya harus duduk dan mulai ngobrol. Di situ Yohan ngomong gini, ya nanti kan dapat percepatan. Saya ngomong amin, saya ngomong gitu. Walaupun saya tahu rasanya tidak mungkin Bapak Ibu. Tapi wis babah wis nekat amin dulu. Yang pertama, kita itu makan di pos yang pertama. Ingat ya. Jadi ini dari Pura kita jalan naik turun gunung, masuk hutan-hutan, memanjat. Kita sampai di pos pertama itu jam 12 Bapak Ibu. 12 siang. Kita makan siang di sana. Makan siang di sana Bapak Ibu. Pos pertama. Posnya ada 9. Itu pun belum puncak. Di pos 9 itu baru rotoan Bapak Ibu.
nanti baru naik lagi ada itu besoknya. Tidak nutut malam itu, gelap soalnya. Kalau Pak Gus ikut yang ke Gunung Budak ya Pak Gus ya, kuat banget di Mojito ini, kuat banget di waduh, loh aku udah nguat terus kalau keselio. Wah asli usianya paling tua tapi paling jos, nggak ada capeknya orang ini. Tadi di mana sampai? Gunung Arjuna. Di yang kedua Bapak Ibu, kami makan di pos keempat, atau pos kelima ya, di bawahnya tanjakan parah. Kami tadinya sampai di situ tuh jam 3, setengah 4 mungkin. Tapi hari itu betul-betul ada percepatan. Kami makan siang di pos ketiga, 4 atau 5. Jam itu cuma tinggal 4 pos lagi Bapak. Tapi memang parah itu naiknya parah banget. Jadi akhirnya sampai di rotoan yang jamnya sama. parah banget soalnya, parah banget naiknya. Intinya apa? Begitu saya sahur, respon saya benar. Gak kakek mikir. Kami ngalami. Kami makan siang di pos yang ke-4 atau 5 mungkin ya. 5 ya. Padahal awalnya kami makan di pos yang pertama. Kami sampai kaget-kaget tuh kok bisa secepat ini. Tapi karena itu tadi, pada saat ada yang ngomong, oh nanti diberi kecepatan, amin, saya mungkin itu respon Bapak Ibu. Jadi malam hari ini kita akan masuk ke era yang baru. Tapi sekali lagi Tuhan mau ngomong, pola pikir, respon, dan kerendahan hati. Itu kuncinya Bapak Ibu. Itu kuncinya. Amin Bapak Ibu. Malam hari ini tutup Alkitabnya. Ya walaupun Anda nggak bawa apa-apa, tapi pura-pura ya kan. Tutup Alkitabmu, tutup Alkitabmu, ya. Kita akan akhiri. Saya mau setiap kita